Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Nah, kakak harap kalian semua baik-baik saja ya. Pada hari ini kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum itu, kakak ingin mengajak kalian mengambil saat teduh terlebih dahulu, oke? Lipat tangan, tutup matanya. Mari kita saat teduh. Saat teduh selesai. Nah, kita awali ibadah kita dengan satu lagu yang mengatakan Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu, ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita awali lagu ini dari awal. Selamat pagi Bapa. Pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu, ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Mari kita satu dalam doa, kakak akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, pada hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini, kesempatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, untuk beribadah kepada-Mu sangatlah indah ya Tuhan. Kiranya Kau yang berkati ya Tuhan, ibadah kami pada hari ini, Kau berkati kami kiranya boleh mendengar firman Tuhan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua penantang-Mu ya Tuhan, yang Kau yang berkati ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak ingin mengajak kalian untuk bangkit berdiri semua ya. Kita akan membacakan ayat firman Tuhan seperti biasanya. Oke? Nah, ayat firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Kejadian pasal 28 ayat 15. Dan kita akan melakukan gerakannya ya. Adik-adik di rumah boleh ikuti kakak, oke? Dan ikuti kakak-kakak yang di belakang. Nah, mari kita mulai. 1, 2, 3. Kejadian pasal 28 ayat 15. Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang ku janjikan kepadamu. Nah, gampang kan adik-adik? Coba sekali lagi. Ikuti kakak ya. 1, 2, 3. Kejadian pasal 28 ayat 15. Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang ku janjikan kepadamu.
Nah, adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak akan mengajak kalian kita angkat satu lagu pujian, Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita awali dari awal lagi, oke? Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik, dengarkan baik-baik ya firman Tuhan hari ini yang diceritakan oleh Kak Vivi, oke? Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Ishak memberkati Yakub. Nah, coba adik-adik ingat kembali cerita minggu lalu. Kalau adik-adik lupa, yuk coba buka kembali YouTube minggu lalu. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau sama-sama dengerin cerita firman Tuhan tentang Allah berbicara kepada Yakub. Yuk duduk yang rapi dan tenang, kita dengerin firman Tuhan. Sungguh keterlaluan. Yakub telah merebut hak kesulunganku, dan sekarang dia telah mencuri berkatku. Aku membencinya. Aku membenci Yakub. Mungkin ayah akan segera meninggal. Saat itu aku akan membunuhnya. Yakub, dengarlah. Esau amat sangat marah dan berencana untuk membunuhmu. Pergilah ke Haran, kampung halamanku. Kau bisa tinggal bersama pamanmu Laban. Aku akan memberikan pesan jikalau amarah Esau sudah mereda. Lalu kau dapat kembali lagi.
Ishak suamiku, biarkanlah Yakub pergi ke Haran. Di sana dia dapat menemukan seorang istri yang takut akan Tuhan. Ia dapat mengambil seorang istri dari keluarga Laban. Yakub, janganlah kamu mengambil seorang istri dari bangsa Kanaan ini, karena mereka tidak takut akan Tuhan. Pergilah ke Haran kepada pamanmu Laban, dan nikahilah salah satu anaknya perempuan. Semoga Tuhan memberkatimu dan mengaruniakan banyak anak dan cucu, dan biarlah Tuhan memimpin kamu kembali dan mewarisi tanah ini sesuai dengan janjinya kepada Abraham. Pada hari itu juga Yakub meninggalkan ayah ibunya, tetapi hal ini tidak diberitahukan kepada Esau. Ia tidak dapat membawa apa-apa karena kepergiannya tidak boleh diketahui oleh Esau. Yakub berjalan naik gunung, turun gunung, melewati hutan-hutan. Sewaktu-waktu dia beristirahat di bawah pohon yang rindang untuk melepaskan lelah. Yakub tidak mempunyai teman untuk berbicara sepanjang perjalanan. Karena itu, ia mempunyai banyak waktu untuk berpikir, mengapa aku menipu ayah? Mengapa aku tidak menunggu waktu Tuhan? Di samping itu, Yakub juga khawatir apakah ia akan diterima dengan baik oleh paman Laban. Dia tidak membawa oleh-oleh apapun untuk pamannya. Pada waktu malam, Yakub melihat sekelilingnya sudah gelap gulita, di mana ia harus tidur. Tidak ada rumah yang dekat sebagai tempat perlindungan. Yakub mengambil sebuah batu sebagai bantal. Ia meletakkan kepalanya atas batu itu dan tertidur. Dia berpikir bahwa tidak ada seorang pun di sana. Tetapi ia sebenarnya tidak sendirian. Berkat ayahnya melindungi dia, dan ada yang lebih baik. Allah sendiri selalu dekat dengan Yakub, meskipun Yakub tidak mengetahuinya. Pada malam itu, Allah berbicara kepada Yakub melalui sebuah mimpi. Dalam mimpi itu, Yakub melihat tangga yang ujungnya sampai ke langit. Malaikat-malaikat Allah turun naik tangga itu. Paling atas pada tangga nampak Tuhan Allah yang berfirman kepada Yakub, "Akulah Tuhan Allah yang disembah Abraham dan Ishak. Aku akan memberikan kepadamu dan kepada anak-anak dan kepada cucu-cucumu tanah di mana engkau berbaring ini. Mereka akan menjadi banyak dan mereka akan menjadi berkat untuk semua bangsa di bumi." Heran sekali, apa yang dikatakan Tuhan persis sama seperti yang dikatakan Ishak pada waktu ia memberkati Yakub. Tetapi kemudian Tuhan memberi janji lagi yang berlaku untuk Yakub. "Ingatlah, aku akan menolong dan akan melindungimu kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawamu kembali ke negeri ini. Aku tidak akan meninggalkan engkau sampai telah kulakukan semua yang kujanjikan kepadamu." Waktu Yakub bangun dari tidurnya, ia melihat sekelilingnya tidak ada tangga dan malaikat-malaikat, tetapi ia yakin bahwa Tuhan benar-benar berbicara kepadanya. Dengan terkejut, Yakub melihat sekelilingnya dan berseru, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Tempat ini adalah rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Yakub bangun dari tempat ia berbaring. Batu yang menjadi bantalnya diambil dan dipakai untuk mendirikan tugu, karena ia tidak mau melupakan tempat ia melihat malaikat-malaikat naik turun di mana tempat Allah sendiri berbicara kepadanya. Yakub tidak punya apa-apa yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan. Ia hanya menuangkan sedikit minyak pada batu itu. Tempat itu dinamakan Betel, artinya rumah Tuhan, rumah Allah. Sebelum hal ini terjadi, ia berpikir bahwa Allah hanyalah Allah bagi Abraham dan Ishak. Namun sekarang ia juga yakin bahwa Allah juga ingin menjadi Allahnya. Kemudian Yakub mengucapkan suatu janji kepada Tuhan Allah.
Jika Tuhan menolong dan melindungi saya serta memberikan kepada saya makanan dan pakaian, sehingga saya kembali ke rumah ayah dengan selamat, Tuhan akan menjadi Allah saya, dan saya akan memberikan kepada Tuhan persepuluhan dari segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada saya. Batu peringatan yang saya tegakkan ini menjadi tempat persembahan kepada Allah. Sesudah itu, Yakub tidak merasa sunyi dan sedih lagi. Ia merasa bahagia. Ia heran mengapa Tuhan begitu baik terhadap dia. Meskipun dia sudah berbuat salah kepada ayahnya. Waktu Yakub berjalan terus, ia selalu ingat akan mimpinya. Dan ia juga ingat bahwa Tuhan berjanji untuk tidak meninggalkannya dan akan membawanya kembali ke negeri ini. Karena itu, Yakub berjalan terus tanpa merasa takut. Allah sudah menjadi sahabatnya. Yakub tidak lagi sendirian. Nah, adik-adik, kalian pernah nggak merasa sunyi dan sedih? Merasa sendiri seperti Yakub? Adik-adik merasa mempunyai masalah, tapi nggak ada orang yang bisa mendengarkan keluh kesah adik-adik. Dan saat ini kita merasa gak ada yang menyayangi kita. Kita merasa saat ini kita sendirian. Bagaimana kalau kita merasa sunyi dan sedih atau merasa sendirian? Nah, adik-adik, Tuhan Allah berbicara kepada Yakub melalui sebuah mimpi yang indah. Dan Tuhan yang sama juga akan berbicara kepada kita lewat hati dan firman Tuhan yang ada. Setelah Tuhan berbicara kepada kita, maka kita akan merasakan damai sejahtera di dalam hati kita. Tuhan tidak akan membuang dan meninggalkan kita, tetapi Tuhan akan tetap dekat untuk mengampuni dan menolong kita. Yuk, saat ini kita mau berdoa kepada Tuhan. Tim kakak di dalam doa ya. Tuhan, terima kasih untuk saat ini Tuhan sudah menjadi Allah kami. Tuhan sudah menjadi penolong bagi setiap kami. Tuhan sudah dekat kepada kami dan ada di saat kami sedih maupun kami senang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang diceritakan oleh Kak Vivi. Nah, kakak harap dari firman Tuhan hari ini boleh kalian dengarkan dengan baik tadi dan kalian terapkan. Bukan hanya mendengar, tapi kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari, oke? Nah, kita akan lanjut lagu pujian kita, angkat lagu Burung Pipit. Kita nyanyikan lagi burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan dimakan. Bunga bakul tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih
selesai. Tapi sebelum itu, sebelum kita berdoa, saya ingin mengajak kalian angkat satu lagu, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu pada hari ini Tuhan yang menyertai kami sepanjang ibadah ini. Kami sudah memuji nama-Mu, mendengar firman Tuhan. Sementara kami akan menyelesaikan ibadah kami, kiranya Kau berkati ya Tuhan, kegiatan kami selanjutnya Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan ke depannya Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan. Hanya ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan semua kedatangan Tuhan untuk selanjutnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di minggu depan ya adik, bye-bye.